Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Sumatera Hobi Indonesia YouTube channel. Kami berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala-galanya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat, kali ini kami kembali ke jalan tol Padang Pekanbaru seksi Padang Sicincin. Ada berita terbaru di Sumatera Barat ya sahabat. Kajati Sumbar memutuskan 13 orang sebagai tersangka. Simak video ini dan berita ini sampai selesai sahabat, agar kita dapat tahu apa yang kejadiannya yang terjadi. Selamat menyaksikan sahabat. Begini beritanya sahabat. Berita ini kami kutip dari beberapa media online yang berada di Sumatera Barat ya sahabat. Rata-rata mereka mengangkat judul Kajati Sumatera Barat tetapkan 13 orang tersangka korupsi ganti rugi tol Padang Sicincin yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Berita ini bertanggal 29 Oktober 2021 sahabat. Mengutip konferensi pers yang dilakukan Kajati Sumatera Barat, Kajati Sumatera Barat menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran ganti rugi lahan tol Padang Sicincin yang menjadi proyek strategis nasional yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti, akhirnya Kajati Sumatera Barat menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, kata Asisten Intelijen Mustakfirin bersama Asisten Pidana Khusus Kajati Sumatera Barat Suyanto saat melakukan jumpa pers di Padang. Dikutip dari Antara hari Jumat tanggal 29 Oktober. Belasan tersangka itu berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari warga, penerima uang ganti kerugian, aparatur pemerintah daerah, aparatur pemerintah nagari, serta dari pihak Badan Pertanahan Nasional. Tersangka ini ditetapkan atau dikelompokkan berdasarkan kelompok kejahatannya. Kelompok tersangka sebagai penerima ganti rugi sebanyak 8 orang. Itu berinisial BK, MR, SP, KD, AH, SY, RF, dan SA yang diketahui juga merupakan perangkat pemerintahan nagari. Sementara 5 tersangka lainnya adalah SS yang berlatar belakang sebagai perangkat pemerintah nagari, YW aparatur pemerintah di Padang Pariaman, kemudian J RN US dari BPN selaku panitia pengadaan tanah. Menurut dari keterangan Kajati Sumatera Barat, telah diperiksa 60 orang sebagai saksi. Sementara 13 orang tersangka itu diproses dalam 11 berkas terpisah dan tim sampai saat ini masih terus melanjutkan proses penyelidikan, jelasnya. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Suyanto membeberkan dari perhitungan sementara, perkara itu telah merugikan keuangan negara mencapai kurang lebih 28 miliar. Tepatnya 27 miliar 859 juta
Rp178.142, ungkap Mustakfirin dalam jumpa pers yang digelar di Kajati, Sumatera Barat, Jumat 29 Oktober tahun 2021 ini. Kerugian keuangan negara itu muncul karena diduga uang pembayaran ganti rugi lahan tol yang telah digelontorkan oleh negara diklaim secara melawan hukum oleh orang yang tidak berhak sebagai penerima ganti rugi. Ia melanjutkan menceritakan persoalan itu berawal saat adanya proyek pembangunan jalan tol Padang Sicincin pada tahun 2020 dan negara menyiapkan uang sebagai ganti rugi bagi lahan yang terdampak pembangunan. Salah satu lahan yang terdampak adalah Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kahati di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, yang uang kerugiannya diterima oleh perorangan. Setelah diusut lebih lanjut oleh kejaksaan, ternyata diketahui bahwa Taman Kahati statusnya masuk dalam aset daerah dan tercatat pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Padang Pariaman. Karena lahan itu termasuk dalam objek ketika Kabupaten Padang Pariaman mengurus pemindahan ibu kota kabupaten IKK ke Parit Malintang pada tahun 2007 silam. Pengadaan tanah dalam kegiatan pemindahan IKK saat itu dilengkapi dengan surat pernyataan dilepaskannya hak dari para penggarap tanah serta dilakukan ganti kerugian. Lahan akhirnya dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan membangun kantor bupati tahun 2010, hutan kota 2011, ruang terbuka hijau tahun 2012, kantor dinas PAU tahun 2014, termasuk Taman Kahati tahun 2014 berdasarkan SK Bupati seluas 10 hektar. Pembangunan dan pemeliharaan Taman Kahati saat ini menggunakan dana alokasi khusus DAK Kementerian Lingkungan Hidup serta APBD Padang Pariaman. Pada alasan lain, Asisten Pidana Khusus Kajati Sumatera Barat Suyanto, penyelidikan kasus saat ini murni terkait pembayaran ganti rugi lahan saja, bukan pengerjaan fisik proyek tol Padang Sicincin, sehingga tidak akan berdampak pada pengerjaan proyek tol tersebut, apalagi menghambat pengerjaannya. Proses ini bagian dari upaya kejaksaan dalam mendukung proyek tol Padang Sicincin sebagai proyek strategis nasional. Jangan sampai ada pihak lain tidak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara, katanya. Jadi sahabat Sumatera Hobi Indonesia, demikianlah informasi yang bisa kami ambil sementara ini dari beberapa media online yang beredar pada tanggal 28 Oktober tahun 2021 ini.
Semoga informasi yang kami berikan ini bisa menambah pengetahuan sahabat Sumatera Hobi Indonesia, dan sekaligus kami menghimbau, mari kita bersama-sama mengawal kasus ini agar tuntas hingga ke akar-akarnya, hingga sampai ke pemain intelektualnya. Jadi jangan hanya menyasar orang-orang yang di bawahnya saja. Kami yakin sesuatu atau kasus korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, tidak bisa dilakukan hanya perorangan, pasti banyak melibatkan jaringan lain. Untuk itu kami berharap kepada sahabat Sumatera Hobi Indonesia, mari kita bersama-sama mengawal kasus ini agar benar-benar terungkap aktor intelektual di belakang kasus ini. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran buat daerah lain yang melakukan pembangunan, terutama jalan tol Trans Sumatera. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih sahabat Sumatera Hobi Indonesia telah menyaksikan video ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan, karena segala kekurangan adalah milik kami dan segala kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami memohon kepada sahabat Sumatera Indonesia untuk memaafkan jika ada salah-salah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa sahabat di video-video berikutnya. Terima kasih sahabat Sumatera Hobi Indonesia.